Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Muti Diary. Episode 7 hari ini aku ada partnernya, yaitu teman SMA aku, namanya Hafiz Kun. Oke. Halo Hai Hafiz. Mutia. Apa kabar Hafiz? Udah lama banget nih kita nggak. Ya alhamdulillah baik nih. Karena mungkin kita udah beda jarak 100 km ya kak. Iya. Asli. Dulu kita bareng ya, di berapa hektar sih lokasi kita? Deket banget dong, kayak ke burjo depan kos gitu sih. Iya nggak sih? Tapi sekarang di Batang udah nggak ada burjo ya? Nggak, ada, tapi ya gitu sih. Lumayan lah buat ngobat rindu. Yoi. Gimana? Jadi Hafiz tuh dulu kamu temen SMA aku gitu kan, terus waktu kuliah kita nongki bareng. Yoi. Tapi guys kampus. Sekarang kita terpisahkan jarak kilometeran. Yoi. Terus aku kemarin bikin podcast yang sama temanku itu, tahu-tahu kamu ngajakin collab Iya dong. kan? Dan here we are. Akhirnya Kalau aku baca di bio kamu tuh sorry nih, kalau aku baca di bio kamu tuh kamu civil engineer konsultan, fotografer, videografer, jasa konsultasi rumah. What is the relation? Gak ada relasinya kak, makanya ketika gue tuh menjalani suatu bidang, misal gue di bidang videografi sama fotografer ya, gue langsung ngomongin, mas kuliah di mana? Teknik sipil. Kok jauh banget? Nah kayak gitu sih. Terus kalau saya mungkin lebih relate kalau saya di teknik sipil ya. Saya misal kerja jadi pengawas jalan, jadi dokumentasinya lebih ciamik, jadi bisa nilai plus buat saya kerja di tempat lain gitu sih. Iya. Oke. Nah itu tuh ada hubungannya sama topik yang mau kita bahas kali ini, yaitu kerja sesuai passion. Kerja sesuai passion. Kalau aku browsing ya, berdasarkan literatur, passion itu adalah gairah, antusias. Jadi kegembiraan sesuatu. Kalau kita ngelakuin sesuatu tuh kita gak ada beban gitu loh. Jadi kalau tadi yang kamu deskripsiin tentang kerjaan kamu, kesibukan kamu saat ini tuh, itu relate sama passion ya sebenarnya. Iya sih. Kerjaanmu belum tentu passionmu gitu. Ya sebenarnya lebih ke kuliah gue belum tentu passion gue gitu sih. Oke, iya lebih tentu gitu ya. Kuliah berapa tahun Pak? 4 tahun kak. Gue sering diginiin sama orang-orang sih, diginiin, kelihatannya tuh passion lo tuh bukan di teknik sipil deh, lo tuh kelihatannya nggak pantas buat mikir yang hitung-hitung gitu. Itu seharusnya mau komunikasi atau lo masuk ke bidang apa gitu yang lebih banyak kebacot atau yang sosial gitu. Lo tuh nggak pantas masuk yang bidang saintik tuh. Gue juga mikir si anjir kelihatannya bener banget gitu. Tapi waktu udah berlalu dan gue udah kuliah 4 tahun. Kalau gue nggak ngejalanin teknik sipil sebagai salah satu profesi yang gue punya, ya sangat mubazir sih. Wow. Iya bener banget loh, kata orang-orang itu aku support, karena aku inget banget dulu waktu pertama kali tahu itu adalah kamu, itu waktu SMA. Dan aku inget banget sebuah kalimat yang terngiang-ngiang sampai sekarang adalah basket adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh Hafiz Kun ketika seorang stand up komedi waktu di MOS ya, waktu kita SMA. Kepepet. Nah, udah kelihatan kamu tuh ada bakat ngomong yang kayaknya oke juga nih, tapi ternyata kamu nggak asah ya waktu SMA. Ya karena nggak ada tempat, nggak dikasih kesempatan anjir. Saya di blok, saya di banned dari semua organisasi sama guru BK yang anjir. Nggak tahu lah. Bangsat semua. Stop. Padahal sebenarnya di situ tuh kalau kamu punya tempat, mungkin passion kamu bisa tersalurkan. Iya, kelihatannya bisa. Maksudnya lebih ngejalin relasi sih, tapi karena gue di banned
gara-gara sering telat doang apel jadi ya bangsat sih. Seharusnya justru orang-orang kayak gue tuh yang harus dikembangkan, bukan dibuang gitu. kan? BK kalau kayak gitu bangsat banget, bukan bimbingan konseling, bangsat apa gitu ya. Nggak masuk ya. Ya mungkin karena itu apa ya, mungkin metode pendidikan yang menurut aku left behind gitu sih. Jadi nggak support, kan nggak semua orang pintar kita gitu kan. Gitu kan. Ada hal-hal lain yang nggak ada di kurikulum gitu loh. Pinter ngomong tuh nggak ada di kurikulum. Tapi kalau memang itu sebagai passion, sesuatu yang kalau kita lakuin itu nggak ada beban, kita gembira, ya harusnya itu disupport. Ya harusnya, tapi terkadang dunia ini nggak adil sih. Dan kita harus menikmati hal itu. Oh. Tertawa di atas penderitaan. Jadi so far kamu lebih menikmati passion kamu, kamu merasa lebih ke arts gitu kan? Ya mungkin gitu sih. Atau kamu, tapi kamu, by the way yang sekarang memang lagi ditekun itu di bidang kerjaan di bidang tadi apa? Arts gitu, atau yang sesuai sama kuliah ini kamu? sih sebenarnya mereka tuh saling melengkapi. Iya, asik banget. Jadi kalau di teknik sipil, gue kan sekarang konsultan dan kerjanya masih serabutan. Gue kan pegawai negeri serabutan PNS ya. Jadi kerjaan di tempat gue konsultan tuh kan, misal dari pengawasan, gue kan by proyek ya. Jadi kan nggak multi years. Kadang yang ada yang multi years, tapi gue seringnya dapat yang cuma 3 bulan, 4 bulan, dan itu ada di akhir tahun. Misal gue cuma short ngambil di itu, gue mikir lagi buat gue kehidupan selanjutnya gimana, makanya gue cari profesi yang bisa melengkapi hal itu gitu sih. Kenapa gue kepikiran itu, karena saat gue lulus gue mulai menekuni bikin kayak gitu, terus gue tertarik, akhirnya gue spend modal buat beli gear, akhirnya asik juga sih. Oke, berarti tadinya kepepet ya, terus kamu ngerasa kok makin ditekuni makin bisa gitu sih. Tapi ini emang aku baca-baca tuh emang sebenarnya passion tuh beda sih sama bakat gitu. Jadi passion tuh bisa diasah gitu. Bener banget. Karena mungkin passion juga salah satunya pernah dengar dari orang tuh, passion adalah pengorbanan yang udah lo curahin sih. Jadi ketika ya gue ngerasa juga udah, semisal gue teknik sipil udah ngorbanin 4 tahun waktu gue. Ya gimana ya? Kadang gue mikir kalau teknik sipil itu kayak passion enggak, karena gue masuk teknik sipil karena dorongan dari orang tua sih. Jadi buat anda anak SMA yang mendengarkan podcast ini, saya sarankan Anda harus ke psikolog dulu baru masuk kuliah. Jangan masuk kuliah lulus habis itu pengen ke psikolog. Seperti saya. Aduh. Oke. Jadi sempet ke psikolog nih ceritanya? Pengen sih. Gue udah nyari-nyari psikolog buat sebenarnya gue tuh cocok di bidang apa gitu loh. Gitu. Sampai gue segitunya. Berarti sempat maksudnya ragu juga ya, maksudnya aduh aku tuh harus gimana sih, harus kerja sesuai jurusan, kalau sesuai jurusan kok kayaknya aku nggak enjoy gitu kan. Kalau sesuai passion tapi kok buat apa aku kuliah 4 tahun cocok gitu banget ya. Kayak gitu emang sih. Jadi pilihannya kayak gini, gue kehilangan 4 tahun waktu gue atau gue kehilangan masa depan gue. Anjir. Oke, masuk. Tapi gini, kalau aku lihat realitanya ya Pak, jadi tuh kayaknya banyak orang-orang yang akhirnya mengorbankan, salah satu di antaranya nih, mengorbankan masa kuliah dan menekuni passionnya. Di situ mungkin apa ya, secara finansial mungkin nggak terlalu menjanjikan sesuai sama bidang kuliahnya waktu itu, tapi dia itu enjoy banget gitu. Aku ada temen yang kayak gitu soalnya, dia itu kuliahnya jurusannya A, terus ternyata kerjanya jurusannya B, tapi dia really enjoy gitu. Ya mungkin padahal
padahal di bidang kerjaannya tuh uangnya lebih menjanjikan gitu katanya. Tapi ada orang yang memilih dalam seperti itu. Ya sebenarnya kalau ngomongin menjanjikan enggak, kalau buat semisal gue cuma ngandelin dari sipil dan gue cuma kayak proyek. Kalau dipikir cukup menyeramkan sih ya, karena semisal proyek itu ada cuma di akhir tahun, ya seringnya di akhir tahun ada di 4 bulan itu, misalnya dari Agustus sampai bulan apa itu, Agustus November lah itu doang. Sekarang coba bayangin lu setahun 12 bulan lu kerja cuma 4 bulan, itu menambah ya. Ya tapi ketika kamu kerja 3 bulan itu ternyata menutupi waktu kamu, ini kan oke banget. Masalahnya gitu. gue tau realitanya kayak nggak kayak gitu kak, gitu sih. Makanya gue mikir seharusnya gue cari sambilan lain deh gitu, rasa pikir. Karena semisal gue cuma ngandelin teknik sipil, gimana, cukup berat juga sih karena masih di posisi awal ya. Jadi makanya gue juga harus cari bidang lain deh gitu. Ya sebenarnya karena kepepet kebutuhan sih, gitu sih kan. Dan juga ternyata tadi kebalikannya, ada orang yang lebih memilih kerja sesuai bidangnya daripada passion gitu, karena di bidangnya itu lebih menjanjikan daripada sesuai passion. Tapi kerjanya dia ntar cari pasti nungguin weekend. Enggak sih? Iya ya. Kapan sih anjir weekendnya? Berangkat Senin lagi Jadi, gitu. Kayaknya itu yang aku rasain. Udah kuat. Jadi aku udah kerja tahun, tapi ada kalanya, nggak selalu sih, ada kalanya aku tuh kayak setiap hari tuh yang aku tungguin adalah 1, malam hari, 2, hari Minggu. Kebayang nggak gimana bosannya? Sangat. Kayak nggak kerja, nggak sesuai passion gitu, tapi ya gimana ya gitu, gimana lagi gitu. Passion lo tuh kelihatannya jadi penyiar deh, jadi anchor. Beneran. Ya makanya that's why aku bikin podcast, aku berani diri buat coba dulu deh gitu. Sukses nih, deh, sukses. Bodo amat sama listener. Oke, doain aja, pokoknya aku nggak peduli dulu deh siapa pendengarnya gitu, yang penting kayak aku coba dulu bikin, terus aku ajak teman-teman, ternyata salah satunya kamu tetep dong banget, mau ngajak aku collab gitu kan. Gue malah pengen banget diajak. Jadinya kita bisa gitu. Jadi berarti di posisi lo yang udah 24 ya tahun ini, lo anjir nyebutin ya maksudnya di posisi lo yang usia sekarang, lo udah mulai ngerasa kayak harus memilih nggak sih? Harus memilih, aku harus lanjut atau udah deh kamu kejar apa yang kamu mau gitu. Mumpung masih muda sebenarnya. Iya, mumpung masih banyak ya. Tapi gimana ya? Masih gini, mikirnya tuh satu. Aku tuh kepengen ngejar yang aku mau gitu kan. Mumpung aku masih muda, satu. Jadi pengen dapet A, B, C, D gitu semuanya. Tapi kalau aku kayak gitu, gimana ya? Aku ada pikiran juga, ntar kapan settle gitu sih, kapan apa sih? Ya, kapan mapan kapan gitu ada fondasi yang kuat. Sebenarnya gini sih, jujur aja sih, di posisi kayak dari kamu kayak gini, memulai suatu hal, settle tuh pasti di umur 30. Ya nggak tahu sih, semua orang punya jalurnya sendiri-sendiri ya. Tapi menurut gue, kebanyakan orang, apalagi gue cowok, settle tuh pasti angka 27, 28, 29, 30. Dan itu masih settle yang biasa aja, bukan settle yang wow. Ketika lu nginjekin lu bakal settle dan lu bakal kepikiran buat nikah lagi. Anjir. Jangan dong.
banget loh ada seseorang yang nantinya itu support kamu gitu, setia ya. Iya, karena gini cuy, ketika lo udah punya duit, Kenapa ya kamu kan? ngomong kayak gitu? Enggak, bukan gitu. Mhm. Kan cowok tuh punya masa pubertas kedua. Kamu melihat realita di lapangan ini. Oh iya, Kamu melihat realita di tetep lapangan. dong. Karena gue juga ngerasain hal itu anjir. Oh iya. Gimana? Gue ketawa anjir. Pemain lagi. Kayaknya aku tahu deh arah-arah ketawanya kemana tuh kayaknya. Aku tahu deh. Ya kayak gitulah. Jadi kata kalau lu ngomong gue setelnya kapan? Ya lu setelnya gak mungkin 2 tahun 3 tahun lagi gitu. Jadi jalanin aja yang lu suka. Pasti ada waktunya gitu gak sih? Gitu daripada kalau lu mikirnya kapan gue settle, ya kalau lu kerja tapi tersiksa buat apa gitu. Anjir, ini ngena banget Iyalah. sih. Sekarang lu kerja tapi lu nunggu Sabtu Minggu. Hari ini udah Senin lagi. Pagi lagi. Masuk kerja. Fingerprint lagi, ya Tuhan. Anjir. Hah? Lu bener banget sih kayak lu kerja apa masuk penjara gitu loh sih. Iya. Kita tuh Tapi gini, dibuat jadi pegawai, bukan jadi gitu. Gimana? Iya sih, bener banget. Jadi kayak aku tuh ada masa-masa yang dimana aku nggak enjoy banget. Tapi di sisi lain ada hal yang bikin enjoy tuh gini. Oh ya, for your information, aku kan kuliahnya dulu jurusannya sastra Inggris. Jadi relate apa namanya pasti Inggris gitu kan. Padahal banyak banget sih di dalamnya, banyak banget. Tapi aku kerjanya di bagian apa ya? Yang sebenarnya nggak ada menyebutkan bahwa harus dari jurusan sastra Inggris gitu. Tapi di sini ada yang salah satu yang relate sama jurusan aku kuliah tuh interpreting. Interpreting tuh nerjemahin orang ngomong. Jadi kan kayak teman-teman kerja aku, klien aku gitu kan kebanyakan orang luar. Gitu kan. Jadi kita komunikasinya pakai bahasa Inggris. Nah, ada nih orang-orang Indonesia yang kurang bahasa Inggrisnya kurang oke. Jadi kayak si bos aku itu minta tolong ke aku buat nyampein ini loh maksud aku tuh gini. Itu kan namanya interpreting. Nah, jadi ada sometimes aku tuh enjoy tuh aku malah jadi itu, padahal itu di luar job desk aku gitu loh. Masalahnya gini, kadang dipanggil ketika lo jadi kan penerjemah sama, jadi coba ditimbang dari 100%, lo lebih suka mana? Lo lebih enjoy mana? Maksudnya lebih banyak enjoynya atau lebih banyak lo nunggu Sabtu Minggunya? 50-50 kali ya. Mungkin. Dunia ini nggak ada yang seimbang, men. Ya ada tendensi sih, ada tendensi ke salah satu. Tapi ya aku nggak seperti ya gimana ya? Agak. Anjir aku mikir loh. Habis ini nggak bisa tidur. Ya memang ada tendensi. Memang ada tendensi ke salah satu. Tapi ya itu yang membuat aku kayak yaudah aku di sini dulu gitu tuh. Oke, berarti dulu kuliah aku kepake dong gitu kan, dan juga aku ngelakuinnya ini apa namanya by heart alias nggak kepaksa, nggak yang ini meskipun ini di luar job desk aku, tapi I really enjoy gitu loh. Itu yang aku petik dan yang bikin aku agak lupain ini hari apa. Tapi ya emang gitu sih, kadang ketika kita udah gimana ya, maksudnya kita tuh bisa seneng banget sama pekerjaan kita sometimes, tapi kadang kita suntuk. Ini sih ya menurut gue paham sih di posisi lo sekarang, kenapa lo masih mikir ya ada hal yang nggak bisa lo omongin sih pasti. That's why aku bikin selingan, bikin podcast inilah, gitu biarin sih aku bikin Instagram, bikin podcast di Spotify ini, dan juga aku YouTube gitu karena salah satunya ya mengusir penat, menanggulangi
Yes, biar apa sih, unek-unek, keresahan, kegelisahan, ada wadahnya dan syukur-syukur bermanfaat buat orang lain gitu. Yoi, dan semoga podcastnya bisa ngebuat lu keluar dari tempat kerja lu. Oh, Amin, doain terus ya semoga bisa masuk 10 besar podcast di Spotify, Kak. Iya. Amin. Oke, Tersebar kayaknya dong. menarik banget ya pembahasan Yoi. kita. Jadi kayaknya kita udahan Siap. dulu ya. Makasih ya, Kak. Kita sambung di next episode. Makasih banget Hafiz yang udah support aku. Jangan lupa follow akun Instagram Muti Diari, Spotify Muti Diari juga, dan ada di YouTube, bisa cari Muti Diari _ Yoi, like, subscribe, share, kasih tahu ke teman-teman. tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.